Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Dr. Anda Yusra Dewi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas reguler A dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baiklah, langsung saja. Di sini saya Lutfia Afifah NIM A1B1200018 beserta rekan saya Feti Alfionita NIM A1B1200040 dan Winda Febriana NIM A1B1200104 akan mempresentasikan mengenai pembuatan media audio. Media pembelajaran adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya. Dalam media pembelajaran memang sangat banyak basisnya. Salah satunya media audio yang sudah dijelaskan tersebut dan yang dikembangkan oleh kelompok pengembang yaitu menggunakan media audio dengan listening. Ciri utama dari media ini adalah pesan yang disalurkan melalui media audio dituangkan dalam lambang-lambang auditif baik verbal atau non-verbal. Kebanyakan siswa jika ditanya pembelajaran dengan menggunakan media ini, mereka lebih suka dan menjawab dalam pembelajaran ini lebih menarik. Kemudian fungsi media audio. Di samping menarik dan memotivasi siswa untuk mempelajari materi yang lebih banyak, media audio dapat digunakan untuk yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan mendengar dan mengevaluasi apa yang telah didengar. Kedua, mengatur dan mempersiapkan diskusi atau debat dengan mengungkapkan pendapat-pendapat para ahli yang berada jauh dari lokasi. Ketiga, menjadikan model yang akan ditiru oleh siswa. Keempat, menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan-perubahan tingkat kecepatan belajar mengenai suatu pokok, bahasa, atau sesuatu masalah. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari media audio. Kelebihan dari media audio. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan memungkinkan menjangkau sasaran luas. 2. Mampu membangkitkan sistem dalam imajinasi. Yang ketiga, mampu memusatkan perhatian siswa pada penggunaan kata-kata, bunyi, dan arti dari kata itu. Keempat, mampu memengaruhi suasana dan perilaku siswa melalui musik, latar, dan efek suara. Kelima, sangat tepat dan cocok untuk mengajarkan musik dan bahasa. Keenam, harga yang relatif lebih murah dan sifatnya mudah untuk dipindahkan. 7. Dapat menyajikan laporan seketika karena biasanya siaran-siaran yang aktual itu dapat memberikan kesegaran pada sebagian besar topik. Lalu selanjutnya kekurangan media audio. Kekurangan media audio menurut Arsyad, yang pertama, dalam suatu rekaman sulit menemukan lokasi suatu pesan atau informasi. Jika pesan atau informasi tersebut berada di tengah-tengah pita, apalagi jika radio, tape tidak memiliki angka-angka penentuan putaran. Lalu yang kedua, kecepatan rekaman dan pengaturan track yang bermacam-macam menimbulkan kesulitan untuk memainkan kembali rekaman yang direkam pada suatu mesin perekam yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feti Alfionita NIM A1B1200040 akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya, yaitu jenis-jenis media audio. Berikut adalah jenis-jenis media audio untuk pilihan guru beserta kelebihan dan kekurangannya sebagai media pembelajaran. Yang pertama, fonograf atau gramafon. Alat rekam ini menggunakan cakram datar yang bernama gramafon. Alat ini juga dikenal dengan nama piringan hitam. Selanjutnya yang kedua, alat perekam pita magnetik. Alat perekam pita magnetik atau kaset tape recorder adalah media yang menyajikan pesan melalui proses perekaman kaset audio.
Yang ketiga ada compact disc atau CD. Compact disc atau cakram padat adalah sebuah piringan optikal untuk menyimpan data secara digital. Teknologi cakram padat kemudian diadopsi sebagai alat penyimpanan data yang terkenal sebagai CD-ROM. Yang keempat ada radio. Media audio radio merupakan alat komunikasi elektromagnetik untuk mengirim dan menerima pesan suara dengan menggunakan sistem gelombang suara melalui udara. Dan yang kelima, laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa adalah suatu ruangan yang di dalamnya terdapat alat untuk melatih peserta didik dalam mendengar dan berbicara bahasa asing. Materi selanjutnya, tahapan prosedur pembuatan media audio pembelajaran. Yang tahap pertama yaitu praproduksi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahapan praproduksi yaitu telaah kurikulum dan penulisan naskah. Nah, yang pertama telaah kurikulum. Dalam mengembangkan media untuk menunjang pembelajaran, semestinya mengacu pada kurikulum. Kurikulum dijadikan sebagai acuan utama dan dalam menentukan kompetensi yang akan dimuat untuk diajarkan kepada siswa melalui media audio, sehingga media pembelajaran yang dibuat sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran. Yang kedua, penulisan naskah. Tahapan penulisan naskah yaitu persiapan, penelitian, pengorganisasian, informasi penulisan, sinopsis, dan treatment, dan skenario atau naskah. Yang kedua, produksi. Produksi media audio ini diawali dengan diterimanya naskah oleh tim produksi. Setelah itu dilakukan langkah-langkah produksi, yaitu pembentukan tim produksi, rembuk naskah, pemilihan pemain, latihan kering, rekaman atau recording, editing dan mixing, preview, dan pembuatan master atau mastering. Lalu di dalam tahap produksi itu ada yang pertama tim produksi. Produksi media audio ini merupakan kerja bersama atau teamwork. Kerja dari sekelompok orang yang memiliki keahlian atau keterampilan berbeda, sehingga diperlukan koordinasi antara anggota tim sehingga terwujud media audio yang baik, menarik, dan komunikatif. Yang kedua, rembuk naskah. Rembuk naskah diperlukan untuk menyamakan persepsi pemahaman terhadap naskah, sehingga apabila diproduksi tidak terjadi kesalahan yang fatal. Yang ketiga, pemilihan pemain atau casting. Pemilihan pemain yang baik sesuai dengan karakter tokoh yang dituntut dalam naskah akan membuat media audio bagus dan menarik. Yang keempat, latihan kering. Latihan kering maksudnya para pemain diberikan kesempatan untuk mempelajari naskah dan berlatih sebelum rekaman, agar mereka benar-benar paham akan isi pesan, alur cerita, dan peran masing-masing dalam naskah tersebut. Dan yang kelima, rekaman atau recording. Rekaman adalah proses pengambilan suara dari masing-masing pemain. Sutradara adalah pengendali sepenuhnya jalannya rekaman. Lalu yang keenam, editing dan mixing. Editing ini maksudnya adalah membuang atau memotong kata-kata yang salah yang dianggap tidak perlu atau juga menambah efek, misalnya echo. Lalu mixing adalah mencampur atau menambah musik atau background dan sound effects sehingga media audio terkesan lebih menarik. Lalu selanjutnya yang ketujuh, preview. Preview adalah kegiatan evaluasi terhadap hasil produksi. Preview ini dilakukan oleh tim yang melibatkan pengkaji materi, pengkaji media, dan sutradara sebagai penanggung jawab produksinya. Dan yang terakhir adalah pembuatan master audio pembelajaran atau mastering. Nah, ini maksudnya menyimpan atau merekam hasil produksi media audio pembelajaran ini di dalam kaset, CD, atau media penyimpanan lainnya. Master media audio pembelajaran ini yang kemudian akan dijadikan master jika diperlukan penggandaan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Febriana dengan NIM A1B1201004.
Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu selanjutnya tujuan. Pemanfaatan media audio mempunyai hubungan dengan tujuan pembelajaran kognitif, psikomotorik, dan afektif. Tujuan pertama yaitu tujuan kognitif. Penggunaan media audio bertujuan untuk membangun pengetahuan peserta didik. Lalu yang kedua, tujuan psikomotor. Pemanfaatan program audio bertujuan untuk mengajar keterampilan verbal. Lalu yang ketiga, tujuan efektif. Penggunaan media audio bertujuan untuk menciptakan suara oleh musik latar, efek suara, suara narator, sehingga penuntut peserta didik berkonsentrasi penuh dalam pembelajaran. Lalu selanjutnya, contoh media audio. Ada beberapa contoh dari media audio, antara lain yaitu yang pertama ada radio, lalu tape recorder, dan yang terakhir perekam suara. Nah, di sini kami menampilkan rekaman dari puisi Terima Kasih Guru karya Chairil Anwar. Terima Kasih Guru karya Chairil Anwar. Terima kasih Guru untuk teladan yang telah Kau berikan. Aku selalu mempertimbangkan semua yang Kau ajarkan dan merefleksikan itu semua pada karakter dan pribadiku. Aku mau menjadi sepertimu, pintar, menarik, dan gemesin, positif, percaya diri, protektif. Aku mau menjadi sepertimu, berpengetahuan, pemahaman yang dalam, berpikir dengan hati dan juga kepala, memberikan kami yang terbaik dengan sensitif dan penuh perhatian. Aku mau menjadi sepertimu, memberikan waktumu, energi, dan bakat untuk meyakinkan masa depan yang cerah pada kita semua. Terima kasih, Guru, yang telah membimbing kami. Aku mau menjadi sepertimu. Dalam melakukan pembelajaran pada materi pembelajaran puisi dapat digunakan media audio yang berbentuk rekaman. Dengan adanya rekaman ini, siswa dapat menyimak dan mengidentifikasi makna kata yang ada di dalam puisi tersebut. Selain itu, manfaat yang diperoleh siswa dengan menggunakan media lagu yaitu siswa mendapatkan inspirasi yang akan digunakan untuk menulis puisi. Inspirasi tersebut dapat berupa kesan. Hal itu dapat menjadi awal inspirasi dalam penulisan puisi. Sehingga dalam proses penulisan, siswa dapat melakukan dengan penuh penghayatan dan pendeskripsian yang baik pula. Hal ini berarti pengalaman mendengarkan pembacaan puisi melalui media audio berperan dalam penulisan sebuah karya sastra puisi. Baiklah, materi saya hanya sampai di situ. Bila ada salah kata mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.